Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Anda sekalian dalam pelajaran bahasa Indonesia. Untuk kali ini kita akan masuk ke dalam materi yaitu menyimpulkan, menanggapi, dan menyampaikan isi berita. Nah, setelah menyimak atau membaca sebuah berita, kamu dapat menyimpulkan, menanggapi, dan menyampaikan kembali isi berita tersebut kepada orang lain. Baik, marilah sama-sama kita simak video berikut tentang menyimpulkan, menanggapi, dan menyampaikan isi berita. Baik, untuk simpulan isi berita, yaitu pertama, simpulan berita memuat unsur-unsur berita dengan rumusan lebih ringkas. Jadi, simpulan isi berita harus memanfaatkan ringkasan yang telah dibuat sebelumnya terhadap pokok informasi. Nah, apa saja langkah-langkah yang perlu kita lakukan dalam menyimpulkan informasi berita? Nah, kita lihat langkah-langkah menyimpulkan informasi berita sebagai berikut. A. Mendengarkan atau membaca teks berita dengan saksama. Yang B. Mencatat pokok-pokok atau unsur-unsur berita 5W tambah 1H atau adik Simba. C. Membuat simpulan berdasarkan unsur-unsur berita yang sudah ditemukan. Yang D. Menyimpulkan isi berita dalam bentuk sebuah paragraf berdasarkan unsur-unsur yang telah ditemukan dalam teks berita. Nah, jadi siswa sekalian, itu adalah langkah-langkah dalam menyimpulkan isi berita. Itu gunanya tadi kemarin kita belajar mengidentifikasi pokok-pokok atau unsur-unsur berita 5W tambah 1H atau adik Simba. Karena akan berguna sekali dalam membuat simpulan isi berita. Baik, kita lanjut yang kedua, itu tanggapan terhadap berita. Nah, tanggapan terhadap berita dapat berupa kritikan, saran, sanggahan, dukungan, atau komentar. Nah, jadi bisa namanya kritikan, saran, sanggahan, dukungan, atau komentar. Itu yang tanggapan yang bisa diberikan terhadap berita. Suatu tanggapan sebaiknya disertai fakta atau contoh-contoh dan alasan logis. Nah, tanggapan itu dapat berupa pernyataan setuju, tidak setuju, suka, tidak suka, atau menambah pendapat. Nah, itu tadi adalah bentuk dari tanggapan. Sekarang tanggapan yang disampaikan harus bersifat objektif dan disertai alasan logis. Baik, itu tadi adalah yang kedua, tanggapan terhadap berita. Nah, kita masuk yang ketiga, poin ketiga. Tanggapan terhadap berita harus memuat aspek-aspek berikut. Ada dua aspek. Poinnya itu ada dua aspek, yaitu dari segi isi. Yang bisa ditanggapi itu adalah aspek isi atau unsur berita. Terdiri atas kebenaran dan kelengkapan isi berita. Jadi, itu aspek yang pertama atau A. Aspek yang kedua, bahasa berita. Bahasa berita terdiri atas penggunaan kalimat dan pilihan kata. Nah, itu adalah dua aspek yang dapat ditanggapi. Nah, sekarang contoh tanggapan terhadap berita. Nah, silakan Anda simak baik-baik. Ini adalah contoh tanggapan terhadap berita. Yang A, isi berita yang saya saksikan di televisi sangat jelas. Informasinya lebih jelas daripada saya mendengarkan berita di radio.
berita yang ditayangkan di televisi memperlihatkan gambar sehingga saya mendapatkan informasi secara utuh. Nah, itu adalah contoh tanggapan yang pertama dari segi isi. Yang B, contoh tanggapan yang kedua, pembawa berita di televisi menyampaikan berita dengan bahasa tidak cukup bagus. Pembawa berita tersebut terbata-bata dalam menyampaikan berita dan sering salah memilih diksi atau kosakata saat menyampaikan peristiwa dalam berita. Nah, ini yang ditanggapi adalah tanggapan kedua ini yang ditanggapinya dari segi pembawa berita di televisi dalam menyampaikan bahasa. Nah, bahasanya. Jadi ini contoh tanggapan yang kedua. Yang ketiga, contoh tanggapan yang ketiga, bahasa yang digunakan, yaitu bahasa yang digunakan untuk menyampaikan berita di surat kabar ini cukup efektif dan taat ejaan. Saya tidak menemukan kesalahan berbahasa dalam berita ini, baik dari ejaan maupun tanda baca. Nah, itu tadi contoh tanggapan terhadap berita. Oke, kita lanjut kepada penyampaian berita. Nah, penyampaian berita, tadi kita sudah masuk kesimpulan isi, tanggapan. Nah, yang ketiga adalah penyampaian berita. Setelah menyimak atau membaca berita, kamu akan menyampaikan berita tersebut kepada orang lain. Nah, ini yang ketiga ini, Anda akan menyampaikan berita tersebut kepada orang lain. Nah, dalam penyampaian berita tersebut harus mengacu pada unsur-unsur berita. Dalam menyampaikan kembali informasi dalam berita, kamu tidak perlu menghafalkan semua isi berita tersebut. Nah, kamu cukup memahami unsur-unsur berita tersebut dan menceritakannya dengan kata-katamu sendiri atau dengan bahasamu sendiri. Jadi, pemahaman unsur-unsur berita sangat penting untuk menceritakan kembali isi berita tersebut. Jadi, kamu harus betul-betul paham dalam menyampaikan tuh unsur-unsur berita yang 6 itu 5W tambah 1H atau adik simba. Itu pemahamannya. Yang penting sekali. Sehingga nanti bisa menceritakannya dengan kata-kata sendiri. Nah, berita tersebut dapat disampaikan secara benar dan ringkas. Nah, jika kamu memahami unsur-unsur berita. Selain menyampaikan berita secara tertulis, nah, kita juga dapat menyampaikan berita secara lisan. Nah, jadi selain menyampaikan berita secara tertulis, tulis berita, itu juga dapat sebagai pembawa berita. Membawakan berita itu yaitu menyampaikan berita secara lisan. Nah, karena kita memakai buku penunjang Intan Pariwara, nah di sini ada di buku LKS kamu itu pindailah QR code di samping apanya itu, di sampingnya menyimak video pembelajaran tentang menyampaikan berita secara lisan. Nah, ini bisa nanti kemudian kamu praktikkan materi dalam video pembelajaran tersebut. Jadi untuk melihat pembacaan berita atau penyampaian berita secara lisan, bisa kamu pindai QR code ini nanti di dalam buku LKS. Bisa kamu simak di sana bagaimana cara menyampaikan berita secara lisan. Kalau secara tertulis dari pelajaran sebelumnya, dari dalam video pembelajaran tersebut. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa kembali pada materi pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.